Halo nakama, sebelum kita lanjut part 2, jangan lupa like, comment, and subscribe. Begitu pula membalikkan serangan dengan cerminnya tersebut. Buruknya di sini Chopper dan Carrot ditangkap dan dimasukkan ke dalam cermin. Jadinya hanya Nami saja yang tersisa. Dalam satu kesempatan akhirnya Nami bisa kabur dan bertemu dengan Luffy yang asli di depan raksasa di tengah hutan. Dirasa tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka pun bertanya kepada raksasa tersebut. Raksasa itu bernama Pon, lalu Pon menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sebenarnya makhluk aneh yang ada di sini bisa hidup karena kekuatan buah iblis dari Big Mom. Dikatakan, kalau 6 bulan sekali para penduduk harus membayar tagihan yang berupa jiwa, atau kehilangan dalam waktu 2 bulan. Dan jiwa tersebut digunakan untuk dimasukkan ke dalam benda mati agar bisa hidup. Nah, kenapa Pon bisa mengetahui semuanya dikarenakan ia adalah istri dan Baekwon atau nama aslinya yaitu Charlotte Linlin. Beberapa saat berlalu Luffy kedatangan seseorang yang sangat berbahaya yang tak lain adalah salah satu komandan manis. Dia adalah Charlotte Cracker. Ia bisa berada di sini atas tugas dari Big Mom langsung. Artinya selama ini Big Mom sudah mengetahuinya kalau kelompok Mugiwara telah memasuki wilayahnya. Satu hal yang menarik lagi terungkap kalau anak dari Pang adalah Puding dan Lola. Seketika Nami tahu akan hal itu, sangat terkejut bahwa yang ia temui di trailer bar adalah anak dari Big Mom. Lalu keadaan menjadi sangat buruk ketika para pemimpin di hutan ini telah mengepung mereka. Mereka adalah King Baun sebongkah pohon raksasa dan Broly. Cracker yang tahu kalau Pon telah berkhianat langsung menyerangnya. Tetapi serangan itu langsung dihentikan oleh Luffy. Sementara dalam sisi Nami sendiri langsung melarikan diri bersama Pon. Pada pertarungan dari Luffy sepertinya ia cukup kesulitan melawan Cracker. Kenapa demikian? Karena pertahanan dan serangannya sangatlah kuat. Menariknya lagi tangan dan beberapa bagian bisa menjadi banyak. Lanjut dari pertarungan dari Nami dan Broly. Sebelum bertarung Broly menjelaskan kalau kaptennya akan mati di sini. Kenapa ia berkata seperti itu? Lantaran seseorang dari generasi terburuk yaitu Kuroige pernah ke sini dan dikalahkan langsung. Yang mengalahkannya waktu itu adalah Cracker sendiri. Bahkan waktu itu Cracker belum sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Setelah menjelaskan hal itu barulah pertarungan mereka dimulai. Tapi seperti yang terlihat meski Broly sangat kuat tetapi juga ia bodoh. Alhasil Nami memanfaatkannya untuk pertarungan nanti. Kemudian Nami mendapatkan kekuatan tambahan. Yakni adalah potongan kertas dari Lola mengingat setelah pepohonan mendekati kertas tersebut, mereka menjadi ketakutan. Pon menjelaskan kalau kertas Otu berisi jiwa dari Big Mom. Maka dari itu para pepohonan yang ada di sini sangat ketakutan dengan kertas tersebut. Dengan hal itu, Nami bisa memanfaatkannya untuk menghindari makhluk aneh tersebut dan bergegas untuk membantu Luffy. Pada sisi lainnya Pedro dan Brock akhirnya bisa mendekati markas pusat setelah mengintai beberapa wilayah ini. Namun ada masalah kembali yakni ada penjaga yang berjaga mengitari wilayah tersebut. Dalam keadaan seperti itu, mereka mendapat satu ide yang sangat bagus, yaitu masuk ke dalam penjaga yang seperti biskuit tersebut. Dengan itu nantinya bisa masuk tanpa ketahuan. Pada sisi itu pula Chopper dan Carrot menyadari kalau mereka berada di dalam dunia cermin. Itu terbukti dari banyaknya cermin yang terhubung langsung dalam dunia lain. Jadinya mereka berupaya untuk bisa keluar sembari mencari keberadaan dari Sanji dari cermin tersebut. Kembali lagi pada pertarungan dari Luffy. Dalam pertarungan terabut Luffy yang merasa jengkel akhirnya masuk ke dalam mode Year 4. Benar saja dengan serangan tersebut,
ia bisa menghancurkan cracker dengan sekali serang. Namun itu hanyalah biskuit saja, cracker yang asli ada di dalamnya. Ternyata pula cracker ini adalah pemakan buah iblis Bisu-Bisu Nomi yang memungkinkan dirinya bisa memanipulasi biskuit dimanapun. Bahkan bisa memperkuat biskuit tersebut sekeras baja. Oleh sebab itu sebelumnya Luffy tidak bisa menyerang dengan serangan biasa. Yang membuat kemampuannya menjadi kuat adalah bisa membuat tentara biskuit sebanyak-banyaknya. Mengetahuinya Luffy hanya bisa menyerang dan menyerang, lantaran tentara itu tidak ada habisnya. Tentunya itu adalah resiko yang besar dikarenakan ia mempunyai batasan waktu dalam mode tersebut. Cerita berlanjut dari Sanji yang sudah berada di kerajaan Germa. Seperti yang terlihat di sana, Sanji langsung disambut oleh adiknya yaitu Yonji. Akan pertemuannya itu, ia menjadi teringat masa kelamnya itu. Ditambah lagi Yonji menghinanya seperti dulu. Alhasil ia yang Tifak bisa menahan amarahnya itu langsung menghajarnya. Yonji yang tak tahu kalau Sanji sudah sekuat ini pun, kepalanya penyok. Tetapi tak lama, setelah pengobatan aneh di tempat ini, kepala dari Yonji balik kembali. Yang berarti struktur dari Germa Double Six memang sekeras besi. Di sisi lain pulau akhirnya, beberapa kapal dari Germa bersatu kembali dan membentuk kerajaan. Mengingat sebentar lagi, mereka akan mengadakan pernikahan dari Sanji. Waktu itu diperlihatkan sesuatu yang tak biasa. Yang mana seluruh orang yang ada di Germa adalah seorang prajurit. Berarti memang benar Germa disebut dengan kerajaan militer. Kembali lagi dari Sanji bertemu kakaknya yaitu Riju dan sosok ayah yang paling ia benci yaitu Vinsmoke. Saat pertemuan itu Riju mengatakan, kenapa dirinya tidak kembali ke sini. Karena dengan darah bangsawannya, ia bisa melakukan hal yang bahagia daripada bersama bajak laut kecil itu. Namun pembicaraan mereka terhenti saat munculnya sosok orang yang paling ia benci yaitu ayahnya sendiri. Dan seperti yang terlihat Jochi memintanya untuk bertarung. Lantaran dengan itu, mereka bisa berbicara. Nah, dalam pertarungan itu juga Vinsmoke cukup terkejut dengan kemampuan anak yang tak berguna dulu. Tetapi satu hal yang membuatnya marah adalah kenapa dirinya tidak menggunakan tangannya untuk bertarung. Sanji menjawab kalau tangan ini hanya digunakan untuk memasak. Akan perkataan tersebut membuat Vinsmoke semakin marah mengingat sampai saat ini Sanji tetap memasak. Lagi-lagi dalam pertarungan itu Sanji melihat sesuatu yang sangat kejam dari kerajaan ini yakni para prajurit mau mati hanya dengan masalah sepele. Selesai latihan tersebut Vinsmoke mengatakan hal kejam kepada Sanji. Bahwa ia membawanya ke sini adalah sebagai tumbang untuk pernikahan ini. Lantaran ia tidak mau 4 anak terhebatnya menjadi bagian dari Big Mom kecuali Sanji. Bisa diartikan kalau Sanji hanya dimanfaatkan saja. Benar saja saat itu pula tangannya diberi borgol yang bisa meledak. Artinya, jika Sanji mencoba untuk melarikan diri dari pulau ini bisa dipastikan akan mati. Pada suatu tempat lainnya Sesar dibawa ke tempat Big Mom. Awalnya Sesar mengira kalau dirinya akan dibunuh akibat masalahnya dahulu. Tapi ternyata Big Mom tidak marah kepadanya. Melainkan sekarang meminta Sesar untuk membuat manusia menjadi raksasa. Ia bisa mengetahui hal itu dikarenakan telah menyelidiki apa yang dilakukan oleh Sesar. Tentu saja beserta alat-alat yang digunakannya di Panghazard. Di sini pula ditunjukkan satu orang petinggi dari bajak laut Big Mom yaitu Prospero. Dikatakan ia bisa membuat sesuatu dengan kekuatan buah iblisnya. Bahkan pula saat ini telah membuat laboratorium dari Sesar. Akan semua itu Sesar pula hanya bisa mengikuti perintah mereka, jika tidak, maka ia akan bisa mati dalam waktu dekat ini. Walau diketahui juga kalau merubah manusia buasa menjadi raksasa adalah sesuatu yang sangat mustahil. Cerita berpindah ke keluarga Sanji yang sudah berkumpul di perjamuan malam.
Di pembicaraan itu Vinsmoke mengatakan kalau kerajaan ini tidak lagi berhubungan dengan pemerintah. Mengingat sebentar lagi akan mendapatkan kekuatan yang besar dari Big Mom. Jadi terungkap kalau beraliansi dengan Big Mom hanya untuk bisa memperkuat lagi kekuatan mereka. Tentu saja untuk bisa menguasai North Blue sekali lagi. Di sela-sela pembicaraan itu, terjadi masalah lagi dari Nijian mencoba menyerang pelayan. Tetapi Sanji tidak bisa melawan dikarenakan Big Mom telah memberitahu kelemahannya. Yaitu akan membunuh orang hir pentingnya yaitu Zeff si kepala restoran Barati. Setelah hal itu, usai Yonji membawa ke tempat rahasia dari Germa. Di mana tempat tersebut adalah pembuatan prajurit Germa Double Six. Yang artinya semua prajurit di sini adalah hasil penggandaan. Penelitian ini bisa dibuat karena Vinsmoke dulunya adalah seorang ilmuwan bersama Vegapunk. Penelitian dari mereka adalah menggandakan manusia dan menjadikan manusia super. Tetapi dengan penelitian Otu, akhirnya Vegapunk tertangkap oleh pemerintahan dunia. Namun ada satu orang lagi yang bisa lolos dari situ tak lain ia adalah Vinsmoke. Lalu dengan adanya pengetahuan yang ia punya beserta data-data dari Vegapunk, ia mengembangkan penelitian itu lagi dan menghasilkan prajurit cloning ini. Nah, dengan prajurit yang mereka punya dipastikan bisa menguasai dunia. Melihat hal itu Sanji merasa muak. Namun yang membuatnya muak adalah Niji yang menghajar pelayan kemarin. Seperti yang terlihat Sanji pun dihajar habis-habisan oleh mereka bertiga lagi. Jika ia melawan, maka orang yang paling berharganya akan mati. Setelah itu diperlihatkan masa lalu dari Sanji. Di mana anak pertama Vinsmoke adalah Reiju, kemudian ia memiliki anak lagi yaitu Ichiji, Niji, Sanji, dan Yonji. Dikatakan pula Vinsmoke sudah memodifikasi mereka dengan teknologi sainsnya. Bertujuan kelak nanti bisa menjadi prajurit yang hebat dari Germa. Tetapi dalam beberapa latihan yang sangat panjang, hanya Sanji saja yang lama. Berbeda dari lainnya yang sudah sangat kuat. Karena hal itu juga Sanji sering dijadikan samsat bagi mereka bertiga. Yang mengejutkannya lagi Vinsmoke membiarkan hal itu. Kenapa demikian? Setelah menelah informasi dari Sanji, Vinsmoke menemukan kalau Sanji hanya manusia biasa atau bisa dikatakan dengan produk gagal. Yang membuatnya marah lagi Sanji sering memasak. Kenapa demikian? Karena keluarga bangsawan tidak harus melayani melainkan dilayani. Menyedihkannya lagi ayahnya mengumumkan kalau Sanji telah menghilang atau mati. Namun nyatanya Sanji dikurung di bawah tanah untuk merenungi perbuatannya. Di masa-masa kurungan itu Sanji merasa sangat putus asa. Bagaimana tidak ia diasingkan sampai beberapa bulan tanpa dikunjungi sekalipun. Dikala kesendirian itu ia teringat lagi tentang ibunya yang masih hidup. Di mana hanya ibunya yang memakan masakannya. Terlebih lagi, ibunya sangat lemah lembut dan mensupportnya. Sayang beberapa tahun berlalu ibunya meninggal akibat penyakitnya yang sangat parah. Setelah mengingat kesedihan bercampur dengan kebahagiaan, Sanji bertekad untuk menjadi koki yang sangat hebat dan menemukan lautan yang disebut All Blue. Kebetulan waktu itu Germa sedang mengincar negara Es Blue. Akan hal itu Riju yang merasa kasihan kepada Sanji membantunya melarikan diri dari kerajaan ini. Tetapi rencana mereka gagal lantaran Vinsmoke telah menghentikannya. Ternyata ia menghentikan Sanji melainkan mendukung Sanji keluar dari sini. Kenapa demikian meski ia ayahnya tetapi dirinya tidak bisa membunuhnya? Jadi solusi yang tepat adalah membiarkannya untuk kabur. Mendengar perkataan itu Sanji merasa sangat hancur dan menangis. Tetapi jika tidak seperti ini malah dirinya akan seperti ini terus. Lalu dengan bantuan dari Reiju akhirnya Sanji bisa keluar dari kerajaan ini dan berlayar dengan kapal dekat situ. Mungkin itulah kisah menyedihkan dari Sanji pada masa lalu sebelum bertemu dengan Zeff.
Maka dari itu, sesaat ia enggan bertatap muka dengan keluarganya kecuali Riju saja. Bahkan ia mengatakan dengan lantang kalau ayahnya hanyalah Zeff bukanlah Vinsmoke. Sin pun beralih ke pertarungan di tengah hutan penggoda. Di waktu itu Luffy sudah kembali ke wujud normalnya. Lantaran semalaman ia sudah bertarung habis-habisan yang berakhir dengan sia-sia. Beruntungnya dalam situasi itu Nami dan gerombolannya datang membantunya. Jadinya Nami akan bertahan selama 10 menit sampai Luffy bisa bertarung kembali. Tentu saja hal itu sangat mustahil untuk dilakukan Akar. Tetapi jika tidak begitu maka Sanji tidak akan bisa kembali. Tak terduganya dalam pertarungan melawan Cracker ia mendapati kelemahan dari Cracker. Kelemahan dari Cracker yaitu adalah air. Dengan alasan, kalau biskuit tetaplah biskuit. Singkat cerita Luffy pun pulih kembali. Tentu saja dengan mengetahui kelemahan tersebut, Nami mengguyur tempat itu dengan kekuatannya. Benar saja dengan air tersebut prajurit dari Cracker menjadi lembek. Mengetahuinya akhirnya dengan mudah menembus pertahanannya. Namun masalahnya kali ini adalah prajurit itu tak ada habis-habisnya. Tetapi dengan kebodohan dari Luffy masalah itu tak berarti. Lantaran cara yang ia gunakan adalah dengan memakan biskuit tersebut. Dengan memakan semuanya bisa dipastikan biskuit itu tak akan kembali lagi. Tak disangkanya setelah beberapa kali Luffy memakan prajurit akhirnya kelemahan dari Cracker terlihat lagi. Yaitu semakin banyak menggunakan kemampuannya maka ia akan cepat kelelahan. Yang artinya pertarungan ini akan berfokus dengan daya tahan dari mereka saja. Singkat cerita tubuh dari Luffy semakin membesar karena kekenyangan. Dirasa tidak kuat lagi menahan makanan tersebut, dan Luffy pun masuk ke mode Gear 4-nya. Bedanya kali ini bukan Bonchoy, tetapi Tankman. Terlihat dari mode terabut Luffy hanya bisa bertahan saja mengingat tubuhnya yang sangat besar. Selain itu pertahanannya juga sangat kuat dan itu terbukti dari kekuatan andalan dari Cracker ditahan dengan mudahnya. Dalam kesempatan itu Luffy menggunakan kekuatan pamungkasnya yaitu Cannonball. Tak terduga serangan tersebut membuat Cracker terpental ke pusat kita menabrak markas dari Big Mom. Mengetahui hal itu, semua anak buah dari Big Mom terkejut lantaran ada salah satu komandan manis yang telah dikalahkan.